bertanya, apakah ingin hidup bahagia, ingin hidup dibarokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu secara sadar, secara pikiran yang waras, kita jawab ingin hidup bahagia, ingin hidup dalam barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun orangnya, selagi otaknya masih waras, masih sadar, pasti ia jawab ingin hidup bahagia di dunia dan di akhirat, ingin barokah Allah di dunia ini, apalagi di akhirat kelak. Apa buktinya? Buktinya setiap ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari kami habis sholat fardu, habis sholat sunan, pasti membaca doa, doa sapu jagat. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa yang itu yang sering kita pohonkan kepada Allah. Ya Allah, berilah kami kebahagiaan hidup di dunia ini, berilah kami kebahagiaan hidup di akhirat kelak, dan jauh dari siksa api neraka. Pasti doa itu kita pohonkan selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya kita ingin diberkahi Allah, ingin bahagia di dunia ini, apakah lagi di akhirat kelak. Tetapi doa hanya sekedar doa saja, hanya terucap dari mulut lisan kita saja, tak ada aplikasinya, tak ada realisasinya dalam kehidupan ini. Solat hanya sekedar solat saja, tetapi ajaran solat tak kita bawa dalam kehidupan bermasyarakat. Kita sering mengucapkan salam ke kanan, salam ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, salam ke kiri. Apa ajaran solat tersebut? Artinya salam itu damai, saling menyelamatkan di antara kita. Kita bawa ke masyarakat kita bawa dalam kehidupan bertetangga kita. Artinya apa? Salam ke kanan, ada saudara tetangga kita yang di kanan, kita selamatkan. Itu artinya salam tuh. Indo Semarang salam samyang tuh. Nah, itu bahasa Melayu pasir. Ya. Bukan sembarang ucapan salamnya dalam sholat ini. Salam ke kiri, ada tetangga kiri kita selamatkan, kita damaikan. Bukan saling ejek mengejek, bukan saling caci mencaci, bukan benci saling membenci, saling mendamaikan di antara kita, tetangga kanan, tetangga kiri, depan belakang. Itulah ajaran salat yang saling mendamaikan, saling menyelamatkan, saling menolong di antara kita. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan takwa. Itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah seiman, kita adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Berkah hidup, barokah hidup kita, bahagia hidup kita. Apa dalam kehidupan itu? Kita kenal hidup itu kan hanya berisi harta, materi. Hidup itu berisi ilmu yang tinggi. Ada harta materi, ada ilmu yang tinggi. Hidup itu apa isinya? Ada jabatan kuasa. Hidup itu apa isinya? Ada kita yang mempunyai anak-anak yang berhasil dan sukses. Jadi yang kita kaji keberkahan hidup itu, bagaimana kita yang punya harta bisa barokah dalam hidup ini, bagaimana kita punya ilmu yang tinggi bisa barokah dalam hidup ini, bagaimana kita punya kuasa jabatan bisa barokah dalam hidup ini. Bagaimana kalau kita punya anak yang banyak, anak yang sedikit, bisa barokah dengan mempunyai anak tersebut. Ini cuma isi dalam kehidupan dunia ini. Tentu disitulah
menjadi wadah ladang amal kita di dunia ini. Kita kaji mulai dari jabatan, kuasa, kekuatan kita, power kita di muka bumi Allah ini. Banyak orang sombong dengan jabatan kuasanya. Apakah barokah hidupnya? Kita contoh Fir'aun. Fir'aun kuasanya yang paling tinggi. Dia raja di raja. Dia mengaku Rabb, mengaku Tuhan yang wajib disembah. Tetapi bagaimana hidupnya? Dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu yang ingin kita contoh? Mungkin tidak. Tetapi kita contoh yang baiknya, punya jabatan kuasa, dari yang rendah amanah jabatan kita miliki di masyarakat ini sampai yang tertinggi sekalipun. Kalau ingin barokah, maka gunakanlah jabatannya, gunakanlah kuasanya untuk menolong agama Allah. Apa yang ditolong? Masjid yang belum siap, tinggal mendukung partisipasi bagaimana bisa masjid ini selesai. MDA, TPA yang tidak ada dananya, bagaimana bisa mencari dananya dengan kuasa jabatan kita. Wirid-wirid pengajian yang tak hidup, pengajian yang tak hidup, rumah Quran yang tak hidup, bagaimana dihidupkan? Dengan kekuatan kita, kuatan kuasa jabatan kita. Itulah yang membuat barokah jabatan kuasa amanah di masyarakat ini di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah tak ada keberkahan hidup karena jabatan, maka sia-sialah jabatan yang dia punyai di dunia ini. Karena itulah ladang amal dia, disitulah wadah untuk dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalnya Pak Bupati, amalnya Pak Gubernur, amalnya Pak Menteri, amalannya Pak Presiden bukan tahajud sehari semalam, bukan hanya zikir setiap malam. Itu bukan amalannya penguasa, tetapi amalannya pejabat adalah bagaimana dengan jabatannya, tanda tangannya bisa menolong agama Allah ini. Itu baru amal ibadah dia. Kalau amal cuma zikir, kita yang tak Pak RT ini, orang awam ini bisa semuanya. Begitulah barokah dari Allah, jalan dari Allah. Ingin keberkahan, bagaimana jabatannya bisa barokah. Yang kedua, apa isi dunia lagi? Isinya ilmu yang tinggi. Ada orang yang dihormati karena ilmunya yang tinggi, dia memiliki pengetahuan, keterampilan yang tinggi. Itu juga semuanya akan dibarokah Allah Subhanahu wa ta'ala kalau ilmunya dibagikan, disampaikan menjadi ilmu yang ilmu yang bermanfaat bagi orang banyak. Kalau cuma ilmu dimiliki tak disampaikan, tak barokah hidupnya. Apalagi dengan ilmunya yang tinggi membodohi orang-orang yang telah bodoh, itu lebih lagi tak ada barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Olah orang tu bongak bodoh, dibodoh-bodohinya lagi, bodoh kuadrat namanya itu. Nah, itu bukan orang yang diberkahi Allah karena ilmunya, tetapi dengan ilmu kita yang sedikit kita berikan kepada saudara-saudari kita yang awam, yang tak ada berilmu. Itulah menjadi amal jariah kita. Kalau ilmu kita dilaksanakan menjadi ilmu yang bermanfaat, maka menjadi amal jariah. Biarlah umurnya sudah putus di dunia ini, tapi amalnya tetap tak putus-putusnya mengalir ke liang lahatnya. Jadi ada harta kuasa, ada sekarang ilmu. Yang ketiga apa? Yang ketiga, isi dunia ini tentu di situ ada harta benda materi.
Orang kaya dihormati, orang yang berharta dihormati, tetapi ada orang kaya yang tidak dihormati karena jauh dari barokah Allah Subhanahu wa taala, seperti Qarun laknatullah, sampai-sampai